Jadi yang keturunan Nabi itu siapa? Sampean. Saya yakin sampean ini dengan 1000% sampean pasti keturunan Nabi. Ya, nggak mungkin kalau nggak keturunan Nabi. Sampai ke sini jauh-jauh kan, dari ada yang Muaratara dari Jambi, nggak mungkin kalau tidak punya energi keturunan Nabi. Jadi saya yakin sampean keturunan Nabi asli itu sampean ini, ya. Kalau bleset-bleset minimal tetangganya Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab kan tetangganya, lahirlah sampean ini gitu ya. Energi sampean itu kalau sampean berislam secara sendiri itu energinya persis seperti lampu uple itu, ya. Sampean itu kayak lilin tuh loh. Bagaimana lilin kayak sampean yang gampang diterpa angin itu sampai ke alam malakut gak nyampe, Pak, gak akan nyampe. Ini sebelum mati tak ingatkan betul, ya. Untung kalau itu gak akan bisa sampean. Maka satu-satunya jalan bagi sampean itu adalah berjam'iyah. Kenapa? Karena kita berkumpul dengan manusia-manusia yang memiliki trafo yang sangat besar, yang energinya sangat besar, yang langsung nyambung dengan Rasulullah SAW. Yaitu siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Untuk acara pembekal yang terakhir, yaitu yang kita idolakan dan yang kita banggakan, kepada beliau Bapak Kiai Adnan Anwar kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang saya hormati, yang saya banggakan, guru kita, murabi ruhina kita, Bapak Kiai Haji Abdul Mun'im DZ. Ini beliau adalah guru kita semua yang saya bersaksi ini di sini di depan kader-kader semua, ya. Beliau ini bisa kita pegangi nanti di akhirat, ya. Jadi nanti kalau sampean mati, kalau malaikat bertanya siapa guru kamu, ya, sampean jawab saya muridnya Kiai Mun'im, ya. Insya Allah selamat sampean, bi ghairi hisab, ya, nggak akan dihisab. Kecuali utangnya banyak itu urusan lain lah, itu beda. Itu di luar urusan ini, ya, soal gerakan ini, ya. Ya, saya hormati para kiai, para masyayikh, para ulama di seluruh Sumatera bagian selatan ini yang pada malam ini hadir, ya, luar biasa. Ini diberkahi oleh Allah dengan hujan yang sangat lebat. Mudah-mudahan hujan ini adalah penanda bahwa Indonesia tidak akan menghadapi resesi seperti yang ditakutkan, ya, karena ini hujan ini hujannya Dewi Kuan Yin ini tadi itu, ya. Ketemu dengan NU udah cocok gitu. Ini hadir semua dari Jakarta lengkap. Ini ya tidak pernah selengkap ini, ya. Hadir ada Pak Hernowo, ada Profesor Atek, Pak Win, ada dari Depok rombongannya Pak Acep, ya. Ada Bu Asri, ada dari Palembang, ada dari Jawa Timur hadir ke sini, ya, Pak Kiai Teguh dan kawan-kawan dari Bangil, ya. Kemudian dari Tangerang Selatan. Ini jarang sekali satu peristiwa silaturahmi kader diikuti hampir seluruh Indonesia lah, kira-kira begitu, ya. Kalau tidak menghargai jasa besar dan membaca tanda-tanda kebangkitan Nahdlatul Ulama di seluruh Sumbaksel ini, ya. Dan banyak yang ingin melihat figurnya Gus Karim itu kayak apa, ya, penasaran karena memang beliau ini tokoh luar biasa, ya. Ya, jadi memang Allah itu menurunkan manusia dengan dengan kondisinya, karena di sini penuh begal, ya. Instrukturnya cocok kayak Gus Karim, ya. Begal ketemu begal, ya. Hanya yang satu bersanad, yang lain belum, ya. Gus Karim, tokoh apalagi sudah dikasih golok sama Kiai Mun'im itu, ya. Saya sudah bicara dengan Kiai Hernowo, untuk sementara golok ini hanya kita kasih dari baja, tapi nanti suatu saat Allah memberikan rezeki kepada kita akan memberikan golok kepada kader yang benar-benar berdarah-darah, ya, menggerakkan NU di seluruh kawasan. Itu akan kita lapisi emas, goloknya emas 24 karat, ya. Mas beneran ini, bukan Mas Joko atau Mas, bukan, Mas beneran, ini udah janji kita sama Pak Hernowo, ya.
Hadir juga ada Pak Bertu, anggota DPR RI kita dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Ini syukur alhamdulillah bisa silaturahmi ya, nanti bisa nyambung agendanya dengan para kader, para kiai semuanya, para penggerak ya yang hadir di sini. Ini terus terang saya sangat surprise ini ya. Hadir di sini melihat tanda-tanda bahwa Nahdlatul Ulama itu tidak mati ya, tidak mati. Justru malah bangkit ya. Banyak orang meramalkan mati tapi tidak mati-mati. NU itu memang aneh lah itu ya. Aneh. Dan saya berdiri di sini tuh membawa tongkatnya Kiai Munim ini. Tongkatnya Kiai Munim ini diambil dari rumahnya Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Dan ini pohon sawunya yang nanam beliau sendiri. Untuk ngambil tongkat segini, ini gak gampang. Urusan kita sampai ke Kodam Diponegoro di Jawa Tengah ya. Urusannya dengan tentara, hanya ngambil segini nih. Dan ini tongkat ini sudah disebul hampir 20 lebih muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya. Ini tongkat ini sakti nih ya. Kalau sampai dikepruk pasti masuk rumah sakit, pasti. Ya, ini masuk. Ini tongkat ini aneh Pak. Ini sering tongkat ini hilang di pesawat. Saya ngalami kejadian sama Kiai Munim. Tongkat ini hilang, di X-ray nggak kelihatan. Tiba-tiba nanti muncul sendiri di pesawat. Dia balik. Sering bersimpangan kadang-kadang. Wah ini isyarah apa kok ini terlepas dari kita ya. Ini tongkat ini nanti kalau Kiai Munim wafat ya, saya harus istikharah dulu ini. Ini jatuh ke tangan siapa ini? Karena ini nanti pemegang tongkat NU di masa yang akan datang gitu ya. Nah, saya berharap nanti Kiai Teguh yang dapat ini ya. Kiai Teguh dari Surabaya. Setelah itu beliau meninggal dunia. Nanti langsung ke lain lagi. Di NU. Nah, ini keadaan NU ya. Jadi saya beberapa hari terakhir itu ada sebuah artikel yang sangat menarik ya dari namanya Syekh Imron Husain. Beliau itu tiba-tiba 6 bulan terakhir itu selalu membicarakan Indonesia dalam materi-materi beliau. Beliau ini ahli geopolitik Islam ya, dan pengamat Islam, ahli futurolog, meramalkan dunia itu akan seperti apa. Beliau pernah tinggal di Siprus, pernah tinggal di Amerika Latin. Kalau orang Wahabi menyebutnya dia orang Syiah ya, Syekh Imron Husain. Imron Husain itu selalu menyatakan tentang misteri Indonesia itu sama persis kayak materi saya itu. Saya dengan Kiai Munim ini kan peneliti sebetulnya ini. Saya ini penceramah ini terpaksa aja karena untuk energizer aja. Sebenarnya kita bukan tipe penceramah ya, bukan. Ini karena terpaksa aja sambil melatih Kiai Teguh ya untuk stand up comedy ya. Sebetulnya bukan. Jadi kita mulai mempelajari dan hari ini semua orang menyatakan bahwa nanti kunci peradaban di akhir zaman setelah tidak ada masa fatroh ini ya, masa tunggu. Kan dulu kita masih menunggu dari Nabi Musa ke Isa, dari Isa ke Kanjeng Nabi kan ada masa fatroh, ada 1700, ada yang 600. Kita sekarang sudah 1400 tahun, sudah sangat jauh dari waktunya Kanjeng Nabi. Sementara sudah tidak ada masa fatroh lagi, sudah tidak ada masa menunggu. Nabi lagi itu siapa? Nabi sudah nggak ada. Ya ada yang ngaku Nabi namanya Musotek, Musadak macam-macam lah itu ya. Tapi bukan, kita sudah nggak nunggu lagi. Nah nanti di sini nih ketemu namanya NU ini ya. Setelah kita telusuri, kita selidiki, rupanya ini nanti kuncinya adalah Indonesia. Kata Syekh Imron Husain menyatakan Indonesia itu adalah umat Islam paling tangguh di seluruh dunia. Itu namanya orang Indonesia. Bayangkan dijajah Belanda 350 tahun ya, Indonesia tidak mati Pak. Jadi apa itu orang Indonesia kayak sampean ini orangnya itu tahan terhadap penderitaan. Hebat. Itu jarang Pak di dunia itu. Kalau nggak keturunan Kanjeng Nabi itu saya kira nggak ada ya. Menderita tahan gitu loh ya, melarat tapi kok alhamdulillah kok melarat gitu. Jadi nggak ada kata sedih ya. Itu tahan betul dijajah 350 tahun. Dan menurut Syekh Imron Husain, beliau itu mengatakan penjajahnya itu nggak main-main. Karena penjajah Indonesia yang namanya kerajaan Belanda itu induk semangnya Ya'jud dan Ma'jud ya, itu dari kerajaan ini. Makanya kerajaan Belanda itulah kerajaan paling kuat di dunia hingga hari ini. Itu tidak bisa yang jajah kita. Jadi kalau Belanda ini penjajah yang sangat kuat ketemu dengan umat Islam di Indonesia, itu pasti
ketemu ini. Ini berarti skenario akhir zaman ini, saya meyakini nanti NU yang akan memainkan ini, ya. Jadi kalau kita guyon-guyon suatu saat NU akan di Eropa, suatu saat NU akan menguasai Cina, suatu saat NU akan berada punya gedung di depan PBB, UN, depannya NU, ini kebalikannya kan. Bahkan ada yang menyatakan UN itu banomnya NU itu, ya, mungkin saja suatu saat terjadi. Jadi Nahdlatul Ulama ini adalah tadi pertanyaan saya Imron Husain, umat Islam Indonesia yang akan menjadi pijakan di akhir zaman. Ini sudah terbukti, teorinya itu sudah terbukti. Kalau tidak terbukti hari ini, ya, kalau bukan NU yang dipilih oleh Allah itu tidak mungkin. Hari ini hujan-hujan, ya, orang datang dari seluruh Indonesia, bayar sendiri, tempatnya itu jauh sekali. Tadi Kiai Teguh itu di jalan tol itu tidur 3 kali, bangun masih belum nyampe, Pak. Pokoknya nyampe. Betapa jauhnya gitu, ya. Namanya Oku Timur itu jauhnya luar biasa. Ini bagi orang Jakarta supaya ngerti medan yang ditempuh Gus Karim itu nggak gampang untuk mengislamkan orang Oku Timur ini, ya, nggak gampang, ya. Jadi ini dipilih pasti. Saya meyakini yang di sini ini adalah solusi bagi akhir zaman. Sudah kata saya Imron Husain, sudah tidak ada lagi. Saya temukan cahaya di Pakistan sudah nggak ada, India sudah nggak ada, Malaysia sudah, bahkan di negara-negara Arab cahaya Islam itu sudah tidak ditemukan. Cahaya Islam ditemukan di mana? Di Oku Timur ini. Lah Pak, lah bener. Ya di antara wajah sampean yang tidak meyakinkan itu adalah solusi akhir zaman itu. Ya awalnya saya nggak percaya, apa bener orang NU ini kayak gini kok. Tapi akhirnya saya setelah jalan terus, saya tekuni terus, akhirnya saya yakin ini NU ini, bener NU. Ternyata betul. Setelah kita telusuri teori tentang teori tentang centrum of the world, ya, teori tentang tengahnya dunia itu betul. Ya. Misalnya di Quran itu kan menyatakan khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya umur, peristiwa atau perkara itu kan di tengah yang moderat. Sebetulnya ayat Quran ini secara maudhu'i, ya, secara kasat mata, secara empiris itu mengarah ke siapa? Kenapa? Karena ayat ini diarahkan kepada satu negara, satu wilayah yang tidak tatoruf, ya. Wilayah itu tidak ekstrim. Namanya mana? Namanya Indonesia. Indonesia itu tidak ekstrim karena 12 jam berpuasa, tidak berpuasa 12 jam. Itu hanya di Indonesia, Pak. Ya. Di negara Skandinavia tahun 2017 hampir seluruh negara Skandinavia, yaitu ada Norwegia macam-macam itu pernah berpuasa 23,5 jam, 23:45 menit. Tidak puasanya cuma 15 menit. Habis itu puasa lagi. Apakah orang-orang Norwegia itu, Skandinavia yang maju ekonominya itu adalah negeri yang ditunjuk oleh Allah? Bukan, bukan. Ya, dia itu pokoknya penyambung siklus kehidupan manusia saja biasa, tapi bukan khalifatul fil ard, bukan. Yang ditunjuk Allah khalifatul fil ard itu mana? Indonesia itu. Ya sampean ini, Pak. Jadi yang keturunan Nabi itu siapa? Sampean. Saya yakin sampean ini dengan 1000% sampean pasti keturunan Nabi. Ya, nggak mungkin kalau nggak keturunan Nabi. Sampai ke sini jauh-jauh kan, dari ada yang Muaratara dari Jambi, nggak mungkin kalau tidak punya energi keturunan Nabi. Jadi saya yakin sampean keturunan Nabi asli itu sampean ini, ya. Kalau bleset-bleset minimal tetangganya Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab kan tetangganya, lahirlah sampean ini gitu ya. Secara saya pernah menemukan sama Kiai Munim PKPNU ini, Gus Karim ikut di Papua Barat. Ada peserta PKPNU dari Papua paling ujung, dari Nabire, ya. Beliau naik kapal 14-15 jam naik kapal, bawa bayi sama bawa anak, ikut PKPNU. Ini siapa ini yang nyuruh dia? Ini siapa? Kalau bukan NU. Jadi saya meyakini yang disebut Islam akhir zaman itu bentuknya kayak apa? Islam akhir zaman itu bentuknya ya Nahdlatul Ulama ini. Nah, untung sampean kok ikut NU, Pak.
Ya, kalau nggak ada NU saya yakin sampean sudah nyembah pohon atau nyembah kodok sampean. Ya, untung sampean ikut. Dan ternyata betul tahun 13 ternyata betul ya, Sunan Ampel datang ke Mekah. Dalam kitab manakibnya Sunan Ampel yang sekarang ada di tangan kami itu ya, ternyata Sunan Ampel itu bertemu dengan Kanjeng Nabi ya. Nah, dalam manakibnya Sunan Ampel itu dikatakan beliau ini tidak melalui takwil mimpi, tapi yahdotan wa dhahiron, beliau berhadapan dengan Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, "Hai Sunan Ampel, tolong kamu bawa Islam ini ke sebuah negeri di tempatmu itu, namanya Nusantara itu. Itu adalah negeri paling jauh dari sini, itulah tempat nanti Islam akan ditempatkan menjelang hari kiamat itu." Nah, dari Sunan Ampel lah lahir cicitnya namanya Syekhona Khalil. Dari Syekhona Khalil lalu diperintahkan kepada muridnya namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lahirlah namanya Nahdlatul Ulama. Jadi sampean ini sudah benar, sanatnya sudah benar Pak, maka saya yakin sampean pasti masuk surga. Pasti masuk surga, nggak usah khawatir ya. Kalau nggak percaya mati coba sampean ya, masuk surga. Soal sampean masuknya di awal, di tengah atau di akhir itu teknis lah di sana gitu ya, tapi yakin masuk surga. Jadi ke surga ini nggak gampang ya. Jadi Sunan Ampel itu. Nah, kenapa Sunan Ampel ini? Karena menurut Syekh Imron Husain, saya kemarin dengan Kiai Hariri ketemu dengan teman kita yang di Belanda yang mengelola masjid di Nederland. Beliau menyatakan ribuan bahkan jutaan turos ulama kita ya. Beliau mengatakan satu turos saja dari Lasem itu bisa ratusan karya ulama kita dari satu kecamatan namanya Lasem ya. Itu yang disusun sama KTLV sama Sunuk Horgronya itu jumlahnya jutaan di Belanda. Nah, ini Belanda sudah memutuskan hukum di sana, silahkan turosnya ulama itu diambil, termasuk kekayaan naskah-naskah kekayaan Nusantara itu diambil. Saya langsung ngomong sama Pak Hariri, ini tugas PKPNU selanjutnya, mengambil turos yang ada di perpustakaan Leiden itu. Nanti kita siapkan satu tempat, entah di Jakarta atau di Depok atau dimanapun, untuk menyimpan turos ini, karena turos ini berisi tentang misteri Nusantara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, kita bersyukur hari ini sampean sudah tepat semua sampean. Untung sampean ikut NU Pak ya. Kalau sampean nggak ikut NU ya, kalau sampean nggak ikut NU kan orang berislam itu kan nggak gampang. Orang wah pede menjalankan apa namanya syariat ya, 5 syariat, misalnya dia puasa, sholat. Kalau orang yang hakikat, orang kayak Kiai Munim kan level NU-nya sudah hakikat, bukan syariat lagi ya. Kalau sampean kan di bawah syariat ya, belum nyampe level itu. NU baru embel-embel aja gitu ya. Kalau orang kayak Kiai Munim di level syariat itu sudah bisa membaca wajah sampean. Energi sampean itu, kalau sampean berislam secara sendiri itu energinya persis seperti lampu uple itu. Ya, sampean itu kayak lilin tuh loh. Bagaimana lilin kayak sampean yang gampang diterpa angin itu sampai ke alam malakut gak nyampe Pak, gak akan nyampe. Ini sebelum mati tak ingatkan betul ya. Untung kalau itu gak akan bisa sampean. Maka satu-satunya jalan bagi sampean itu adalah berjam'iyah. Kenapa? Karena kita berkumpul dengan manusia-manusia yang memiliki trafo yang sangat besar, yang energinya sangat besar, yang langsung nyambung dengan Rasulullah SAW, yaitu siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi sampean itu ikut penerangnya Mbah Hasyim, maka sampai itu ke malakut tuh sampai. Tapi kalau sampean tuh uploknya sendiri-sendiri ya, cahayanya persis lilin, nggak akan nyampe. Makanya kata beliau, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'ah, wala ta'ata illa bil harokah. Itu sampean berislam harus berjam'iyah bareng-bareng, karena ini yang menjamin kita nanti bersama-sama di surga. Jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu sampean, Bapak dan Ibu, wabil khusus ibu-ibu ya, sampean ini dipilih oleh Allah ya. Tadi sampean berdoa mudah-mudahan anak-anaknya bisa kayak Profesor Atik itu ya, lahir dari kayak ibu-ibu yang ikhlas ya. Sampean pokoknya ikhlas Bu, suaminya kawin lagi udah ikhlas saja ya. Nanti kalau mau mati juga balik gitu ya. Itu biasa kayak burung dara terbang itu, biarin aja gitu ya.
Yang penting ikhlas saja. Insya Allah kekuatan keikhlasan kita ini akan memberikan penerangan ya, minal dzulumati ilan nur. Maka saya meyakini dengan wasilah Nahdlatul Ulama nanti kita akan bareng-bareng bersama-sama di surga dengan para muassis Nahdlatul Ulama ya. Tapi jadi ini ya, inilah codingnya NU. Jadi NU bukan sekedar organisasi biasa yang lahir tahun 1926, bukan. Kalau hanya itu saya yakin Mbah Hasyim tidak akan melahirkan, karena melahirkan organisasi itu peluang untuk firqohnya itu tinggi sekali, firqohnya itu tinggi, perpecahannya itu tinggi ya. Tapi memilih ini karena beliau yakin bahwa Nahdlatul Ulama ini akan bisa membawa gerbong umat Islam di akhir zaman ya. Nah, umat Islamnya yang seperti apa? Yang tadi disebutkan oleh Kyai Hernawo, yaitu yang mabadi khairul ummah, yang kuat, yang tangguh ya. Wabil khusus ibu-ibu, torekohnya harus torekoh an-nahdliyah, jangan torekoh al-jariyah. Senengannya bikin WA group ya, wal makaniyah sambil makan ngemil ya. Setelah itu wal ghibah wal jamaah. Nah, itu enggak bener itu ya, mainin WA group isinya fitnah-fitnahan ya, gelendengi ya. Ada kiai menikah kawin lagi kok sampean gelendengi, itu enggak bener itu ya, itu enggak baik. Itu namanya ghibah hasanah ya, karena yang diomongin kiai kan bagus ya gitu, jadi nggak apa-apa itu, boleh ya. Jadi ini ya, jadi saya meyakini nanti, yakin dengan Gus Karim, dengan Kiai Mun'im, sanad keilmuan kita tidak putus, tidak mukotek, dan saya meyakini Nahdlatul Ulama akan bangkit ya di seluruh Sumatera bagian selatan ini, dan sampai akan di Sumatera, bahkan di dunia. Cara NU akan bangkit itu misteri dari Allah, kita nggak ngerti tadi ya, seperti misteri seorang perempuan yang ikut PKPNU di Sorong itu. Itulah misteri Allah menciptakan Nahdlatul Ulama, karena masih ada kekuatan yang tidak bisa kita baca isi dan intinya Nahdlatul Ulama ya. Saya kira itu ya. Selamat berjuang untuk para kader semua, mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan barokah ya, fitini wa dunya wal akhirah, diberikan panjang umur ya, yang banyak utang-utangnya segera diselesaikan ya. Akan muncul utang baru untuk kembalikan. Enggak, dicarikan solusi yang tepat ya. Terus bercita-cita untuk mendidik anaknya, keluarganya ya, supaya kita ini nanti benar-benar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad.